Idea. Udah ya, anak. Udah ya, udah jangan nangis lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapa hari ini yang ke sekolah? Eda, Adim. Ya. 2 orang ya. Ya. Setiap hari kalian harus sekolah ya. Ya. Kalaupun nggak sekolah harus izin dulu. Ngirim surat ya sama bapak ibu guru ya. Perbuatan tadi adalah perbuatan perundungan ya, alias bullying. Ini lihat dulu video di sini ya. Kalian harus tahu apa itu bullying. Bullying ya. Bullying ya, mengatasi bullying, memberikan contoh yang baik ya. Kalian harus memberi dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus menerus ya, itu namanya bullying. Nah lalu ini ada jenis bullying, kontak fisik langsung ya, contohnya berkelahi, kontak verbal langsung. Nah terus perilaku non verbal langsung. Lalu ada perilaku non verbal tidak langsung. Ada cyberbullying, ya. Lalu ada pelecehan seksual, ya. Itu jenis-jenis bullying. Lalu ada dampak bullying. Nah, dampaknya apa? 1, depresi, ya, marah-marah, ya. Lalu ada rendahnya kepercayaan diri, minder. Ya, kita itu minder di sekolah ya, minder sama teman juga. Lalu pemalu dan penyendiri, ya, diam aja, menyendiri ya. Lalu merosotnya prestasi akademik, gak mau belajar, ya, males, akhirnya nilainya berkurang, ya. Terus merasa terisolasi dalam pergaulan, ya, menyendiri juga sama. Menjauhi dari teman-teman juga ya, terpikir atau bahkan mencoba bunuh diri. Banyak yang bunuh diri ya akibat bullying, akibat perundungan. Nah ini ada hukuman untuk pelaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak pasal 80. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman pasal 368 ya ayat 1. Nah, itu hukuman untuk pelaku. Ya, pelaku yang melakukan perundungan atau bullying. Ini mengatasi bullying ya. Tumbuhnya rasa percaya diri ya. Kita harus percaya diri di kelas ya. Percaya diri terlihat oleh teman-teman kita ya. Jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Jangan melamun, jangan bersedih. Pokoknya ceria aja ya. Lalu laporkan kepada pihak yang berwenang. Siapa aja, ibu guru, bapak guru, atau kepala sekolah ya. Nah, lalu berilah dukungan pada korban bullying. Nah, ini kesimpulan, bullying adalah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti seseorang baik secara mental maupun secara fisik. Tindakan ini sangat merugikan korban, seperti halnya simbiosis parasitisme ya. Jadi bullying adalah hal yang sangat buruk, tidak hanya pada korban yang dirugikan, lingkungan sosial pun juga dirugikan. Perlu kita garis bawahi bahwa dampak dari bullying
tidak dapat dianggap remeh, ya. Pelaku dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dan tidak memandang usia untuk hukuman tersebut. Nah, ya, mungkin itu saja ya pemaparan tentang bullying yang harus kalian ketahui. Ya, ngerti nggak? Paham nggak? Paham. Ya. Nah, anak-anak, kita lihat video ini ya, supaya kalian mengerti. Dari tahun ke tahun, bullying dan kekerasan semakin meningkat. Dan itu semua terjadi di sekolah. Sebagai contoh, bila ada seorang anak yang berbadan besar, kerap kali dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman. Pun, ada beberapa teman yang kerap kali berbuat jahil, sehingga menjadikan temannya sebagai bahan tertawaan. Hingga akhirnya timbul perasaan-perasaan yang tidak mengenakan pada korban. Tanpa kita sadari, di zaman yang sudah serba elektronik ini juga, cyberbullying kerap kali terjadi. Dan dampak buruk dari perlakuan ini yaitu sudah pasti akan menyerang mental. Tidak hanya bagi korban, pelaku juga akan mendapatkan sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, hingga akhirnya bisa sampai masuk penjara. Sedangkan sebagai korban, dampak yang akan timbul yaitu seperti menjadi sering tidak hadir di sekolah, mudah emosi, dan bisa jadi sering terdapat luka di memar, atau yang lebih parahnya lagi, sampai bunuh diri. Ya, itulah anak-anak ya. Tadi video yang bisa Ibu perlihatkan sama kalian, mudah-mudahan kalian paham ya. Ya. Bullying ya, apa artinya perlindungan ya. Mungkin itu saja ya untuk pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi lakukan sama kalian berarti ya, sama ini teman kalian itu tidak baik, itu namanya bullying ya, itu namanya perlindungan, tidak boleh ya. Mengejek teman berlebihan gak boleh, memarah gak boleh ya. Itu dampaknya gak baik ke teman kalian. Bisa-bisa teman kalian gak mau sekolah, gak mau belajar ya. Bahkan yang lebih parah lagi, karena perbuatan bullying itu banyak yang bunuh diri ya. Itu nggak boleh dilakukan oleh semua orang, termasuk kalian ya. Udah, sekarang kalian harus akur sama teman kalian ya. Udah, sekarang akur, minta maaf sama teman kalian. Minta maaf, salaman. Sekarang baikan ya. Udah, jadi ayo berpelukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, boleh, silakan, Bu. Ini keadaan rumahnya seperti ini, Bu. Ya, sudah di sini aja.
Maaf ya Bu ya. Ada apa nih Bu? Iya, kedatangan saya gini Pak, berhubungan dengan anak Bapak di sekolah suka mengingatkan temannya ya, sehingga temannya itu nangis. Itu kan merupakan bullying Pak ya. Iya. Gimana Bu ya? Saya nggak tahu Bu ya kelakuan anak saya di sekolah gitu seperti itu. Rasa-rasa saya kalau di rumah mah baik-baik aja Bu. Gitu. Tapi ya setelah tahu seperti ini mantar saya tanya anak saya Bu, ntar saya ajarin yang benar gitu, jangan ngejek gitu ya Bu ya. Dari kapan itu Bu? Lama ya Bu ya? Iya, lama kali Pak, cuman ketahuan tadi ya masalah sekolah. Jadi udah saya bawa ke kantor, udah nasihati, tapi saya juga minta ke orang tua murid ya, ke anak Bapak supaya dinasehatin ya, Iya Bu, iya supaya Bu. berubah ya, jangan sampai kelakuan itu terulang lagi. Iya Bu, iya Bu. Yang namanya bullying itu Pak, yang ngejek berlebihan, Iya. ada yang malak, ada yang mukul, bahkan anak murid itu yang dibully bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu Pak. Banyak Ya kejadian. mungkin karena tadinya ada masalah dengan teman kali Bu. Iya. Terus ya mungkin anak saya ya seperti itu jadi bisa melakukan mengejek sama teman-teman gitu. Mungkin tadinya ada asal usulnya gitu. Iya. Tapi insya Allah lah ke depan saya Supaya bisa berubah Pak ya. ya jadi ntar saya sekali-kali bisa silaturahmi ke sekolah biar tahu kelakuan anak saya. Terus Ibu jangan sungkan-sungkan bilang ke saya sini sebagai orang tua murid jadi ya kalau seandainya memang anak saya seperti itu saya mohon maaf Iya, iya. dan mudah-mudahan ke depannya tidak terulang lagi Bu. Iya. Ya mungkin kedatangan saya itu saja Pak ya. Mohon maaf mengganggu nih ya. Iya Bu, enggak apa-apa. Memang seharusnya saya sebagai orang tua murid bertanggung jawab tentang keadaan dan kenakalan anak saya sendiri. Iya. Terima kasih Ibu juga sudah datang ke sini. Kalau Iya, Ibu Pak. tidak datang, ya seolah-olah saya tidak tahu kelakuan anak saya di sekolah seperti itu. Ya, Ya mungkin itu saja Pak ya. Mohon maaf mengganggu ya sama-sama Bu, saya juga mohon maaf Bu. Ya, Pak ya. ya, Bu. Makasih Pak ya. Ya, mangga.